Cerita Putri Duyung yang biasa disajikan terutama oleh Disney pada tahun 1959 itu pertama kali, terus kemudian diadopsi sampai dengan beberapa versi sampai saat ini. Itu ceritanya sangat sederhana sekali, teman-teman. Oke, dan di situ ceritanya saya hanya menampilkan tentang romansa seorang putri yang tertidur, kemudian dia terbangun oleh seorang pangeran yang tampan, terus kemudian mereka akhirnya hidup bahagia selamanya. Itu kira-kira secara. Namun teman-teman, kalau misalnya kita telusuri berbagai varian dari cerita ini, oke, kita akan menemukan varian-varian cerita yang sangat gelap, teman-teman, yang sangat mengerikan. Di situ ada unsur sexual violence, ada unsur kanibalisme, ada unsur dendam, pengkhianatan, dan lain sebagainya. Jadi versi Disney yang kita tonton di film itu adalah versi yang sederhanakan. Ya, memang tentu tujuannya adalah untuk hiburan yang kemudian disesuaikan dengan norma-norma sekarang. Pada video kali ini saya ingin mencoba menceritakan apa versi dari cerita Sleeping Beauty. Nah, cerita Sleeping Beauty itu setidaknya ada 5 varian, teman-teman, termasuk yang versi Disney ya. Yang pertama itu, nah ini tidak terlacak penulisnya siapa. Masuk dalam salah satu bagian dari cerita Force Forest, Putri Zelandin dengan Pangeran Thrylus. Bagian ini tidak akan saya ceritakan karena ceritanya hampir mirip dengan versi yang kedua, yaitu cerita yang ditulis oleh Giambattista Basil 1634, jadi sekitar abad 17. Jadi ceritanya ya ada seorang raja, terus kemudian dia tidak, raja dan ratu, kemudian dia lama tidak mempunyai anak, dan akhirnya mereka bisa memiliki seorang putri, dan ketika putrinya lahir, raja ini undang semua ahli ramal untuk meramalkan nasib putrinya ini, dan ternyata ketika diramalkan, putri ini nanti akan mengalami satu peristiwa, yaitu tertusuk rami, ini sejenis tumbuhannya, rami, terus kemudian dia akan meninggal atau akan tertidur. Kemudian raja itu berusaha agar ramalan ini tidak terjadi, tetapi akhirnya ramalannya tetap terjadi. Sang putri akhirnya meninggal, sebenarnya tidak meninggal ya, tertidur karena shock. Terus kemudian sang raja itu menempatkan sang putri ini di satu tempat yang terpisah dari istana. Oke, dihiasi dengan cantik, ditempatkan di tempat terbaik, pakaian yang baik. Beberapa lama kemudian ada seorang pangeran yang sedang berburu. Oke, terus kemudian di situ dia menemukan villa atau tempat di mana sang putri yang tertidur tadi diistirahatkan. Nah, disinilah konflik mulai muncul. Ternyata singkat cerita, sang pangeran tadi melihat putri yang tertidur tadi, gairahnya muncul dan akhirnya meniduri putri yang sedang tertidur tadi. Ini semacam, nggak tahu apakah kita bisa menyebutnya semacam gejala semnofilia, yaitu hasrat yang muncul ketika melihat orang yang dalam keadaan tidak sadar, atau ini bisa juga nekrofilia, yang hasrat yang muncul ketika melihat mayat. Nah, ini kita dugaan kita tidak sampai ke situ ya. Ini maksudnya itu kok arahnya kayak ke situ gitu. Akhirnya setelah meniduri, pangeran itu kembali ke kerajaannya, dan si putri tadi masih dalam keadaan tidak sadar dan dia hamil. Jadi dia hamil dalam keadaan tidak sadar, bahkan ketika kemudian melahirkan uh, dua anak kembar, laki-laki dan perempuan, itu pun dalam keadaan tidak sadar. Nah,
Putri ini tersadar ketika salah satu anaknya menghisap jarinya dan berhasil mengeluarkan rami tadi yang pernah masuk yang membuat dia tertidur itu tadi. Nah, ketika dia sadar, dia sudah dalam keadaan punya 2 anak. Itu ya tentu saja dia kebingungan, tapi ya walaupun dalam cerita itu dia tetap merawat anak-anaknya itu. Nah, sang pangeran tadi yang pernah meniduri itu, dia di suatu ketika dia terpikirkan kembali, dia akhirnya datang kembali. Ketika datang sampai di situ, sang pangeran itu kemudian melihat putri tadi itu sedang bermain dengan 2 orang anaknya, dan dia sadar bahwa oh itu anak-anak saya, ingin membawa mereka. Tapi permasalahannya adalah si pangeran tadi itu sudah punya istri, akhirnya dia menunggu momen, dan suatu ketika sedang tertidur, sang pangeran itu kemudian mengigau menyebutkan nama si putri tadi, kan namanya itu adalah Thalia. Oke, jadi itu dijadikan sebagai judul ya, yaitu Sun, Moon, and Thalia. Nah, Sun dan Moon itu adalah nama dari kedua anaknya tadi. Istri sang pangeran tadi kemudian ya, mulai mencari tahu bla 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 dan berniat jahat untuk membunuh mereka bertiga. Ceritanya terbalik, dan akhirnya yang terbunuh itu adalah istri dari pangeran tadi. Cerita ya, Raja Thalia dan kedua anaknya itu bisa hidup bersama. Cerita tadi yang ditulis oleh Giambattista Basil itu memang hampir agak mirip dengan cerita yang Putri Zelandine dan Pangeran Troilus. Itu hampir mirip. Yang pertama ditulis di abad 14, yang kedua ditulis di abad 17. Nah, cerita mulai agak berubah, mulai mengalami perhalusan ketika pada tahun 1697, oke, Charles Perrault, ini saya nggak tahu ini cara bacanya benar atau enggak ya, Charles Perrault itu menulis cerita yang hampir mirip dengan beberapa modifikasi dengan judul La Belle au Bois Dormant. Perbedaannya adalah ketika 2 cerita yang pertama tadi itu putri tertidur karena apa ya, karena peristiwa alam, nasib saja. Ketiga, keempat, dan kelima itu nanti sudah mulai tidurnya itu karena kutukan. Karena ada kemiripan antara cerita yang ditulis cerita ketiga yang ditulis tahun 1697 dengan cerita keempat 1812 sama yang cerita oleh Disney. Saya akan ceritakan dalam satu alur saja. Ketiga, keempat, kelima itu mulai muncul bahwa penyebabnya itu adalah karena kutukan peri. Cerita yang ditulis oleh Charles Perrault, La Belle au Bois Dormant ini, dia akan bangun ketika dicium oleh pangeran, dan kemudian mereka saling suka, tetapi kemudian pangeran ini tidak berani bawa ke istananya sendiri, punya anak dan lain sebagainya. Ternyata ibu dari pangeran ini adalah seorang ogress. Seorang ogress itu adalah seorang manusia yang memakan manusia, punya kegemaran untuk memakan manusia yang lain, atau cannibalism. Niat jahat ibunya untuk memakan anak dan istri dari pangeran itu gagal, dan justru dia yang meninggal. Hampir ada kemiripan dengan cerita yang ditulis oleh Giambattista Basil, hanya saja yang ditulis oleh Giambattista Basil itu adalah istrinya, yang ditulis oleh Charles Perrault itu adalah ibu dari pangerannya. Mulai di tahun 1812 yang oleh Brothers Grimm itu, dia menulis Briar Rose. Ceritanya hampir sama dengan yang ditulis oleh Charles Perrault, tetapi tidak menyuguhkan konflik setelah terbangunnya putri ketika dicium oleh pangeran. Ya, dicium oleh pangeran, terus kemudian mereka hidup bahagia. Itu. Nah, nampaknya Brothers Game atau Grimm bersaudara inilah versi yang mendekati dengan versi Disney. Perubahan-perubahan itu yang mencolok berarti di abad 19, terus kemudian masuk di abad 20, terus sampai sekarang versi dark yang ditulis oleh Giambattista Basil, Charles Perrault, ataupun versi yang pertama yang ditulis abad ke-14
Putri Zelandin dengan Pangeran Trailus itu unsur pemerkosaan, unsur kanibalisme, unsur pemaksaan, intrik, pengkhianatan itu tidak dimunculkan sama sekali. Oke, tentu saja kalau ini kita bahas dari segi banyak hal, terutama misalnya tentang tradisi ketika cerita ini muncul, tradisi di Prancis, di Italia, atau di Eropa ketika itu seperti apa, itu perlu penjelasan yang lebih dalam lagi tentu. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa cerita Sleeping Beauty itu tidak versi aslinya itu tidak seromantis itu dan tidak sesederhana itu. Itu sangat mengerikan dan jauh dari kata uh, children friendly. Disney cerdas banget mengadaptasi itu, terus kemudian menjadikannya menjadi children friendly. Ya, walaupun tentu saja dalam tanda kutip ya, children friendly-nya.